Shalom adik-adik remaja. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik remaja. Mari kita membuka firman Tuhan yang menjadi pengajaran bagi kita pada hari Minggu ini, yang tertulis dalam Injil Markus pasal 10 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Mari adik-adik semua membuka Alkitabnya di rumah mereka masing-masing, dan saya membacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik remaja, dalam sebuah komunitas masyarakat, anak kecil atau anak-anak biasanya tidak diperhitungkan dalam kehidupan bermasyarakat. Mengapa hal itu terjadi? Sebab bagi orang dewasa, anak-anak itu adalah yang masih kecil, yang tidak bisa mengambil sebuah keputusan atau pemikirannya belum matang. Karena biasanya anak-anak itu pekerjaannya bermain, belajar, tidur, dan sebagainya. Maka dalam kehidupan komunitas masyarakat, bahwa anak kecil itu tidak bisa mengambil sebuah keputusan atau biasanya tidak diperhitungkan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Tetapi berbeda dengan sikap pandang Yesus dalam firman Tuhan ini. Ada sikap yang berbeda dari pandangan Yesus terhadap anak-anak, terhadap anak kecil. Yang pertama itu bagaimana Yesus begitu mengasihi anak kecil. Begitu Yesus menyayangi, menerima, menyambut anak-anak yang kecil. Yesus tidak membedakan siapa orang dewasa, remaja, pra-remaja, aposo bulu, dan anak kecil. Tetapi bagi Yesus semua sama di hadapan Dia. Yesus tidak pernah membeda-bedakan kasih sayangnya, cinta kasihnya kepada semua manusia. Tetapi Yesus, di hadapan Yesus semuanya sama. Tidak ada pembeda-bedaan bagi Yesus. Maka ketika murid-murid menghalang-halangi orang yang membawa anak kecil kepada Yesus itu, bahwa Yesus memarahi murid-muridnya itu. Karena memang dalam konteks hubungan masyarakat pada saat itu, bahwa anak kecil adalah tatanan yang paling terendah dan terkecil dalam tatanan masyarakat Yahudi pada saat Yesus itu. Maka dalam firman ini adik-adik remaja, Yesus ingin meluruskan bagaimana status sosial kehidupan anak-anak kecil yang berlaku pada zaman Yesus, yang berlaku pada zaman keyahudian itu. Ketika murid-murid itu menegur dan melarang mereka untuk datang kepada Yesus, tetapi sikap Yesus menempatkan martabat status sosial dari anak-anak itu setara dengan orang dewasa, sama dengan orang-orang yang di atasnya, atau orang-orang yang sudah matang dalam pemikiran. Hal ini menandakan bahwa Yesus
atau kasih sayang Yesus pada anak-anak sangat begitu dalam kepada anak-anak. Bahkan Yesus mengatakan kepada mereka bahwa yang mempunyai kerajaan Allah itu seperti anak-anak ini. Karena kebanyakan orang mengandalkan jasanya, perbuatannya untuk memperoleh kerajaan Allah. Tetapi bagi anak-anak, mereka tidak pernah mengandalkan perbuatannya, jasanya untuk memperoleh kerajaan Allah. Maka Yesus mengajak kita menjadi seperti anak-anak kecil untuk menjadi empunya kerajaan Allah. Bukan karena anak-anak itu polos atau jujur atau rendah hati atau taat. Karena bagi zaman now sekarang juga bahwa banyak anak-anak yang tidak jujur atau sudah pintar berbohong atau yang tidak taat kepada orang tuanya. Tetapi mengapa Yesus mengatakan demikian? Karena mereka tidak berdaya dan mereka tidak mengandalkan kemampuannya sendiri. Karena mereka hanya bergantung kepada Allah sendiri. Hidup mereka hanya tergantung kepada Allah sendiri. Sehingga anak-anak kecil sadar akan ketidakberdayaan dirinya dan hanya ingin memasrahkan dirinya kepada Tuhan. Maka Yesus katakan bahwa bagi anak-anak kecil itu yang menjadi empunya kerajaan Allah, karena hidup mereka tergantung hanya kepada Tuhan. Seperti seorang anak di rumah, kepada siapa dia tergantung hidupnya, kepada siapa dia memasrahkan hidupnya. Seperti adik-adik pra-remaja, pastinya kita memasrahkan hidup kita kepada orang tua di rumah kita, kan? Kita belum mampu mengandalkan kekuatan kita keluar sana untuk mencari pekerjaan, untuk mencari kehidupan. Belum mampu. Kalau anak-anak, tetapi dia memasrahkan hidupnya kepada orang tuanya. Demikianlah Yesus ingin mengatakan kepada kita bahwa seorang anak kecil itu dia tergantung kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, memasrahkan hidupnya hanya kepada Tuhan, dan dia tidak berdaya dengan kekuatan dia sendiri untuk mendapatkan atau memperoleh kerajaan Allah itu. Maka Yesus katakan bahwa anak-anak kecil yang mempunyai kerajaan Allah itu. Maka dalam firman ini, setiap orang yang ingin masuk dalam kerajaan Allah, dia harus datang kepada Allah dengan sikap yang sama seperti seorang anak kecil yang datang kepada bapaknya, yaitu sikap yang menerima segala sesuatu dari Allah dengan hati yang sederhana dan penuh rasa berterima kasih. Kalau dia tidak seperti anak kecil itu, jangan berharap dia akan memperoleh kerajaan Allah itu. Di samping dari kerendahan hati, kepolosan dan kejujuran dan ketaatan seorang anak itu, dia hanya mengandalkan hidupnya kepada Tuhan. Demikianlah orang-orang yang memperoleh kerajaan Allah itu. Maka bagi kita juga diajarkan kepada orang-orang dewasa, orang-orang yang sudah memiliki pemikiran yang sudah matang, kita ingin belajar dari anak-anak kecil. Biasanya anak-anak kecil belajar dari orang dewasa. Biasanya anak-anak kecil belajar dari yang di atasnya. Tetapi pada saat ini Yesus ingin mengajarkan kepada kita bahwa kita juga ingin belajar dari anak-anak kecil.
Hal yang apa yang boleh kita pelajari dari anak-anak yang kecil? Yaitu kepasrahan hatinya, ketergantungan hidupnya kepada Tuhan. Mereka datang sendiri kepada Yesus. Mereka sendiri yang datang untuk diberkati oleh Yesus. Maka dari itu adik-adik praremaja, kita ingin memiliki sikap yang demikian. Maka ketika itu, pada ayat yang ke-16, Yesus memeluk anak-anak itu dan meletakkan tangannya atas mereka dan ia memberkati mereka. Ini sungguh suatu hal yang sangat luar biasa. Karena bagi kita berpikiran, apalah arti dari sebuah anak-anak kecil di hadapan Yesus? Tetapi Yesus menyamakan anak kecil itu dengan orang-orang dewasa. Bahwa ukuran dari kasih Tuhan itu bukan diukur dari sebesar apa yang kita perbuat kepada Tuhan itu. Tetapi ukuran kasih Tuhan itu, Dia berikan itu kepada semua orang. Bukan ketika kita dewasa mengenal siapa Yesus itu sehingga kita diberkati oleh Tuhan. Bukan. Tetapi Yesus memberikan kasih-Nya, berkat-Nya kepada semua orang. Maka bagi adik-adik praremaja, jangan berkecil hati bila adik-adik praremaja masih praremaja, masih disamakan dengan kelas sekolah minggu. Tetapi percayalah bahwa Yesus juga mengasihimu. Yesus memberkatimu. Yesus memperhitungkan dirimu di dalam kehidupan kerajaan Allah. Maka yang diperlukan bagi kita saat ini, bagaimana sikap dan hati kita selalu percaya kepada Yesus. Ketaatan kita melakukan segala apa yang diperintahkan oleh Yesus. Tidak boleh berpikiran bercabang-cabang ke sana kemari. Tetapi tunjukkanlah dirimu, ketaatanmu, kerendahan hatimu, kepolosan dan kejujuranmu di hadapan Tuhan, kepasrahanmu, menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Sehingga Yesus mengatakan, barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil ini, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Jadi sikap yang perlu kita tunjukkan adalah sikap seperti anak kecil ini. Anak-anak yang menunjukkan kepasrahan, ketergantungan hidupnya hanya kepada Tuhan. Maka tidak jarang kalau adik-adik praremaja mendengarkan adik-adikmu di rumah berdoa, dia itu berdoa dengan setulus hatinya, dengan kejujurannya. Dan dia tidak pernah mengolah dengan kata-kata yang indah untuk berdoa kepada Tuhan itu. Apa yang keluar dari hatinya, dia sampaikan kepada Tuhan. Pasti pernah adik-adik praremaja mendengarkan itu. Karena apa? Karena dia tahu bahwa Tuhan itu berkuasa, atau dia mengerti dan dia tidak pernah ada berpikiran yang macam-macam dalam pikirannya, sehingga dia berdoa hanya dengan ketulusan hatinya kepada Tuhan. Oleh karena itulah firman ini mengajak kita bahwa kita adik-adik praremaja disambut oleh Tuhan di dalam kerajaan-Nya, dan Yesus memberkati setiap orang yang selalu merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, memasrahkan hidupnya di hadapan Tuhan. Tuhan memberkatimu. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami di surga, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami dalam seminggu ini.
sehingga kami dapat bersekutu di dalam rumah kami masing-masing, memuji dan memuliakan serta mendengarkan firman Tuhan yang kami dengarkan dalam ibadah minggu hari ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, terima kasih atas sapaan firman-Mu kepada kami saat ini. Biarlah kami selalu mengandalkan Tuhan, memasrahkan hidup kami hanya kepada Tuhan, sebagaimana seorang anak kecil yang hanya mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya, yang belum dapat berbuat apa-apa, yang tidak berdaya, tetapi dia datang kepada Tuhan, memberikan kehidupannya kepada Tuhan, sehingga barang siapa yang datang kepada Tuhan seperti seorang anak kecil, dia layak menerima kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan untuk mengingatkan kami oleh firman-Mu pada pagi hari ini. Biarkanlah kami selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami memperoleh kerajaan Allah itu. Berkati adik-adik remaja, orang tua mereka di rumah mereka masing-masing, pekerjaan mereka, apa yang mereka pikirkan setiap hari, Tuhan berkati itu, sehingga menjadi sukacita dalam keluarga mereka masing-masing. Berkati Tuhan studi dari adik-adik remaja yang masih belajar dari rumah mereka masing-masing. Kalau yang melindungi kami juga Tuhan dari pandemi COVID-19 ini, supaya kami tetap menjaga kesehatan kami, menjalankan protokol kesehatan, serta jauhkan kami Tuhan dari mara bahaya oleh pandemi COVID-19 ini. Kami serahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Selamat hari Minggu, shalom bagi adik-adik remaja. Tuhan